akan kita lihat nanti. Nah, yang ketiga, saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Ada muktamar ke-34 yang lalu. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Yahya Holil Stakuf didesak mundur dari jabatannya. Desakan ini muncul setelah rapat harian syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, yang digelar di Hotel Aston City, Jakarta pada Kamis, 20 November 2025. Salah satu alasan kuat Gus Yahya diminta mundur karena adanya pemanggilan narasumber yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme internasional. Hal ini dianggap tidak sejalan dengan Maqasidul Hanun Asasi Nahdlatul Ulama serta arah perjuangan PBNU dalam membela kemanusiaan. Alasan kedua karena pelaksanaan AKNNU dengan narasumber yang terkait jaringan Zionisme internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan pasal 8 huruf A Peraturan Perkumpulan NU nomor 13 tahun 2025. Yaitu tentang pemberhentian fungsionaris, pergantian antar waktu dan pelimpahan fungsi jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik perkumpulan. Kemudian, alasan lain adalah tata kelola keuangan organisasi. Hasil rapat menilai sejumlah praktik perlu ditinjau ulang agar sepenuhnya selaras dengan hukum syara, regulasi negara, dan anggaran rumah tangga NU. Dikutip dari Kompas.com, pimpinan rapat Rais AM PBNU, KH Miftachul Akhyar mengatakan KH Yahya Holil Stakuf diminta mengundurkan diri jabatan sebagai Ketua PBNU dalam waktu 3 hari. Terhitung sejak diterimanya keputusan rapat harian syuriah PBNU. Namun jika dalam waktu 3 hari Gus Yahya tidak mengundurkan diri, maka rapat harian syuriah PBNU memutuskan memberhentikan KH Yahya Holil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU. Risalah rapat harian syuriah tersebut ditandatangani Rais AM PBNU Miftachul Akhyar. Oke, malam ini saya bertemu dengan PBNU dari seluruh Indonesia, alhamdulillah, dan saya menjelaskan apa yang berlangsung dalam beberapa hari ini telah menjadi pembicaraan. Ya, dan alhamdulillah kemudian PBNU bisa mendapatkan pemahaman yang utuh tentang semua yang terjadi. Nah, saya persilahkan untuk melakukan koordinasi di antara PBBW untuk membuat kesepakatan di antara PBBW menyikapi apa yang sedang berlangsung ini. Jadi mereka akan bekerja sendiri secara independen. Kenapa? Karena NU ini bukan cuma milik PBNU, apalagi cuma miliknya Yahya Holil Stakuf saja. Ini milik semua orang, masing-masing yang menjadi pengurus di sebuah tingkatan itu punya tanggung jawab dan wewenangnya. Dan karena ini masalah yang berpotensi punya dampak nasional, maka mereka juga berhak untuk bertindak untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka mencari maslahat bagi NU ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belum menerima secara fisik surat apapun dari Suriah. Ya, sampai sekarang secara fisik saya belum menerima. Adapun yang disebut sebagai risalah yang beredar di media sosial itu juga tidak memenuhi standar resmi dari dokumen resmi organisasi. Karena kalau dokumen resmi itu tanda tangannya digital sehingga bisa benar-benar dipertanggungjawabkan kapan tanda tangannya, oleh siapa, dan seterusnya itu bisa dipertanggungjawabkan kalau tanda tangan digital. Nah, kalau tanda tangan manual itu bisa saja sekarang kan zaman begini kan gampang sekali membuat tanda tangan scan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa subscribe ya.